Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada episode kali ini Bapak akan menyajikan sebuah video tutorial mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Baiklah, seperti apa persamaan kuadrat dan contohnya bagaimana? Langsung saja kita ke video tutorialnya berikut ini. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi, yaitu mengenai persamaan linier, 2 variabel, 3 variabel, dan juga persamaan linier dalam tanda mutlak. Nah, untuk hari ini materinya adalah persamaan kuadrat. Yang pertama adalah kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Artinya adalah kita akan menentukan nilai X1 dan X2 dari sebuah persamaan kuadrat. Namun, yang harus kalian ketahui adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Bentuk umum persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C-nya adalah konstanta. Dan kita akan langsung ke contoh soal. Namun sebelumnya, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ada 3 cara. Ada 3 cara yang harus kalian pahami. Cara yang pertama adalah dengan faktorisasi. Cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Baik, kita langsung ke cara yang pertama atau yang bagian A, yaitu dengan faktorisasi. Langsung kita ke contoh soalnya. Ya, tentukan atau carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Contoh yang pertama atau yang bagian A, bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya atau untuk mencari X1 atau X2-nya, terlebih dahulu kita harus tahu nilai A, B, dan C-nya. Baik, nilai A itu adalah nilai yang melekat pada variabel X kuadrat ya, yaitu 1. Nilai B-nya adalah nilai yang ada pada X-nya, yaitu min 3. Dan nilai C-nya adalah min 28. Nah, kemudian untuk faktorisasi, langkah pertama adalah kita buat dulu lambang tanda dalam kurung berikut ini. Kemudian di bagian depannya kita tulis nilai X-nya. Nah, kemudian di bagian belakang ada 2 nilai yang kosong, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk mencari 2 nilai yang kosong tersebut, yaitu X1 dan X2, adalah kedua nilai tersebut ya, jika dikalikan hasilnya adalah sama dengan A kali C. Tetapi jika dijumlah hasilnya adalah B. Berapakah 2 bilangan tersebut? Maka 2 bilangan tersebut adalah 4 dan min 7. Kita buktikan 4 dan min 7. 4 dikali min 7 sama dengan
1 dikali min 28, yaitu min 28. 4 ditambah min 7 sama dengan min 3 ya. Jadi dengan demikian, dua nilai X yang kosong kita isi dengan plus 4 dan min 7. Sekarang kita turunkan ke bawah, X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 4. Kemudian X min 7 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 7. Yang min 4 adalah X1-nya, sementara yang 7 adalah X2-nya. Dengan demikian, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0 adalah min 4 dan 7. Baik, sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua atau contoh yang bagian B. Nah, pertanyaannya sama, yaitu tentukan X1 dan X2-nya. Dari persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Ini contohnya berbeda dengan bagian A ya. Kenapa? Karena nilai A-nya kalau di contoh yang bagian B adalah 3. Ya, kalau di contoh yang bagian A nilai A-nya 1. Langkah pertama kita tulis ABC-nya dulu. A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 5. Kemudian dengan cara faktorisasi kita tulis dulu tanda dalam kurungnya. Kita tulis tanda dalam kurungnya berikut ini. Kemudian di sebelah kiri atau di depan kita tulis masing-masing 3X dan 3X. Kalau yang di bagian A tadi, di sebelah kiri kita tulis X dengan X karena nilai A-nya 1 ya. Nah, kalau untuk contoh yang bagian B, karena nilai A-nya 3, maka di sebelah kiri atau di depan tulis 3X dan 3X. 3X dan 3X. Nah, baru nanti di dua tempat yang kosong di sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita isi. Berapakah dua tempat yang kosong tersebut? Baik, konsepnya sama. Kedua nilai X tersebut, jika dikali hasilnya A kali C, jika dijumlah hasilnya B, maka kedua bilangan tersebut adalah min 3 dan plus 5. Kita buktikan kalau dikali hasilnya min 3 kali 5 sama dengan min 15, ya kan? A kali C sama dengan min 15. Kalau dijumlah, min 3 tambah 5 sama dengan 2. Artinya kalau dijumlah sama dengan nilai B-nya yaitu 2. Maka setelah ini kita langsung bisa turunkan ke bawah. 3X min 3 sama dengan 0. Kemudian 3X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1. X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 3X plus 5 sama dengan 0. Turunkan ke bawah, 3X sama dengan min 5. Kemudian turunkan lagi ke bawah, X sama dengan min 5 per 3. Dengan demikian, X1-nya kita peroleh 1 dan X2-nya min 5 per 3. Nah, ini ada konsepnya supaya kalian bisa memahami dalam metode faktorisasi. Nah, untuk mencari X1 dan X2 atau dua nilai yang kosong bisa kita cari dengan di mana X1 dikali X2 itu hasilnya harus sama dengan A kali C. Sementara X1 ditambah X2 itu hasilnya sama dengan B. Ya, ini konsep yang harus betul-betul dipahami. Baik, sekarang kita ke contoh yang ketiga atau ke contoh bagian C untuk metode faktorisasi. Misalnya ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X min 10 sama dengan 0. Kita akan cari akar-akar persamaan kuadratnya dengan metode faktorisasi. Tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya 9, C-nya min 10. Kemudian tulis tanda 2 dalam kurung. Kemudian tulis di sebelah kiri X dengan X. Di sebelah kanan yang kosong yaitu X1, X2. Dicari X1, X2-nya berapa. Kalau dikali hasilnya A kali C. Kalau dijumlah hasilnya B. Nah, karena yang ditanyakan adalah X1, X2. Kalau dikali hasilnya min 10. Kalau dijumlah hasilnya 9. Maka kedua bilangan tersebut
adalah 10 dan min 1. Langsung saja tulis plus 10 dan min 1. Jadi X plus 10, X min 1. Sekarang kita buktikan. 10 kali min 1, min 10. 10 tambah min 1, 9. Sudah terbukti ya? Baik, langsung setelah itu kita turunkan ke bawah. X plus 10 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 10. Kemudian X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Baik, dengan demikian akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X min 10 sama dengan 0, yaitu min 10 dan 1. Baik, untuk metode yang pertama sudah paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Baik, langsung kita ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Kemudian nilai C-nya kita geser ke kanan. Kalau digeser ke kanan, maka nilai C yang hasilnya adalah min 16 digeser ke kanan menjadi 16. Kemudian langkah berikutnya adalah ruas kiri dan kanan masing-masing ditambahkan dengan setengah B kuadrat. Nilai B-nya yaitu min 6, jadi setengah kali min 6 pangkat 2. Sama dengan ruas kanannya kita tulis 16 ditambah setengah B kuadrat berarti setengah kali min 6 pangkat 2. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah. X kuadrat min 6X. Nah, kemudian hasil dari setengah kali min 6 yaitu min 3 ya. Jadi min 3 pangkat 2 kita tulis sama dengan, kemudian ruas kanannya kita tuliskan kembali 16 tambah setengah kali min 6 yaitu min 3. Tulis lagi min 3 pangkat 2. Kemudian turunkan ke bawah. X kuadrat min 6X ditambah, nah min 3 pangkat 2 artinya min 3 kali min 3 yaitu 9. Sama dengan ruas kanan juga sama, 16 ditambah 9. Kemudian diturunkan lagi ke bawah. Sekarang kita sederhanakan. Untuk X kuadrat min 6X plus 9 kita faktorisasi menjadi, nah kita buat tanda dalam kurung, X dengan X, 2 tempat yang kosong, hasilnya berapa? Kalau dikali hasilnya A kali C ya, 9. Kalau dijumlah hasilnya B yaitu min 6. Maka dua bilangan tersebut adalah min 3 dan min 3. Disederhanakan, yang ruas kanannya 16 tambah 9, 25. Turun ke bawah, X min 3 kali X min 3 itu artinya X min 3 pangkat 2. Nah, kuadratnya dihilangkan, maka ruas kanan berubah menjadi akar, yaitu akar 25. Akar 25 itu plus minus 5 ya. Jadi bisa plus 5, bisa juga min 5. Sekarang kita turunkan ke bawah. Untuk yang plus 5, berarti X min 3 sama dengan 5. Untuk yang min 5, berarti X min 3 sama dengan min 5. Maka X min 3 sama dengan 5, X-nya sama dengan 8. X min 3 sama dengan min 5, maka X-nya sama dengan min 2. Dengan demikian, X1 dan X2-nya yaitu 8 dan min 2. Ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Baik, yang terakhir yaitu dengan rumus ABC. Dengan rumus ABC, untuk mencari X1 bisa gunakan rumus min B plus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Nah, untuk mencari X2, rumusnya hampir sama, tanda plusnya tinggal diganti dengan min, yaitu min B min
akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Jadi bedanya di letak tanda setelah min B ya. Kalau untuk mencari X1 dia ditambah, kalau mencari X2 dia dikurang. Langsung kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Nah, untuk dengan menggunakan rumus ABC, kita tuliskan dulu ABC-nya. Dari persamaan kuadrat tersebut, diperoleh A-nya yaitu 1, B-nya min 2, dan C-nya min 24. Maka untuk mencari X1, gunakan rumus yang tadi sudah Bapak tuliskan, yaitu X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Tinggal dimasukkan sama dengan B-nya kan min 2, jadi min dalam kurung min 2, karena minnya ada 2 ya, sehingga kita menggunakan tanda dalam kurung. Ditambah akar B-nya yaitu min 2, jadi min 2 pangkat 2, dikurang 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya min 24. Dibagi 2 kali A, 2 kali 1. Turunkan lagi ke bawah, sama dengan min jadi plus ya. Jadi sama dengan 2, kemudian ditambah akar min 2 pangkat 2 yaitu 4. Ditambah, nah hasil perkaliannya yaitu 96 dibagi 2. Karena 2 dikali 1, 2. Turunkan ke bawah, 2 tambah akar 100 dibagi 2. Turunkan lagi ke bawah, 2 ditambah akar 100, 10 ya, dibagi 2. 2 tambah 10, 12, 12 dibagi 2, 6. Dengan demikian X1-nya adalah 6. Nah, untuk mencari X2, tanda plusnya tinggal diganti dengan tanda min. Jadi langsung aja untuk mencari X2, bisa kita tuliskan dengan 2 dikurang 10 dibagi 2. Ya, jadi sekali lagi untuk mencari X2 tidak perlu kita tulis rumusnya dari awal, langsung aja tanda plusnya kita ganti dengan tanda min, yaitu menjadi 2 dikurang 10 dibagi 2. Nah, sekarang 2 dikurang 10 min 8 ya. Min 8 dibagi 2 min 4. Dengan demikian X2-nya yaitu min 4. Baik, ini untuk mencari X1 dan X2 dengan menggunakan rumus ABC. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, untuk materi kita hari ini cukup sampai sekian ya. Baiklah, itu tadi video tutorialnya mengenai persamaan kuadrat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.